Nama Tuhan, Shalom. Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Saya yakin dan percaya saat pagi hari ini kita pasti memiliki kerinduan untuk datang menghadap wajah Tuhan. Mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kita arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan, karena Tuhan adalah pengharapan dalam hidup kita. Mari saya mengajak untuk setiap kita mau tunduk kepala, kita mau bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan. Kami senantiasa mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Tuhan senantiasa limpahkan dalam hidup kami. Terlebih untuk kesempatan saat pagi hari ini Tuhan, bersama-sama Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh hadir, kami boleh datang ke tempat ini, untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik lewat peribadahan kami, lewat persekutuan kami hanya bersama Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau terus memimpin setiap kami, Kau yang memberikan kami kekuatan, bahkan senantiasa damai, sejahtera dan sukacita akan dari Tuhan, terus ada dalam hidup kami. Mari Tuhan hadir, Tuhan tolong setiap kami. Kami siap untuk menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah Tuhan yang terus menjadi Tuhan Allah kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita mau berdatang bersama-sama pada Tuhan. Kita mau katakan, ku rindu kehadirat-Mu, ku nantikan jamahan-Mu Tuhan. Haleluya. Kehadiran-Mu, ku nantikan jamahan-Mu Tuhan. Hatiku terbuka untuk menerima lawatan-Mu sekarang. Kehadiran-Mu, ku nantikan jamahan-Mu Tuhan. Hatiku terbuka untuk menerima lawatan-Mu sekarang. Bersama-sama lebih lagi rasakan lawatan Tuhan. Saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri. Kita mau menyembah lebih lagi. Ku rindukan kehadiran-Mu, ku nantikan jamahan-Mu Tuhan. Hatiku terbuka untuk menerima lawatan-Mu sekarang. Haleluya, haleluya, haleluya. Lawatan-Mu sekarang. Haleluya, haleluya. Lawatan-Mu sekarang. Haleluya, haleluya.
Tuhan, syukur bagimu, syukur bagimu. Ya Tuhan, Engkau hadir. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Ya la 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 basiana ya ramasu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Biarlah saat pagi hari ini kami boleh menerima akan lawatan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan beracara dalam setiap pribadi kami. Biarlah kami berjumpa dengan kasih karunia Tuhan saat pagi hari ini Tuhan. Kami siap memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, masih kuat untuk tetap berdiri. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Kita mau bersama-sama naikkan pujian kita berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita mau angkat pujian yang berkata, buka mata hatiku, buka mata hatiku. Haleluya.
memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu. Ku sembah kudus, 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 biar ku memandangmu. Haleluya. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu. Ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu. Ku sembah kudus, kudus, kudus. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang layak untuk ditinggikan dan disembah. Mari kita mau terus katakan bahwa Tuhan buka mata hati, Tuhan buka mata hati. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu. Ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu. Ku sembah kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita percaya bahwa walaupun saat ini keadaan dunia tidak semakin baik, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Hanya Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan sumber pengharapan kita. Kita mau katakan pujian yang berikut yang berkata, Kaulah kuatku, meskipun musuh di depanku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu debat di diriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku,
Haleluya. Saya undang untuk sedang kita bisa bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian ini lebih lagi. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, melasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah kuat kita. Dia adalah kebanggaan setiap kita. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan perkataan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Terkadang perjalanan hidup kita tidak tahu. Terkadang kita diizinkan mengalami persoalan ataupun permasalahan. Tapi kita mau yakin dan percaya ada Tuhan yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita. Kemarin beberapa hari yang lalu ketika Tuhan izinkan untuk saya mengalami kelemahan tubuh, tadinya saya tidak mengerti kenapa. Karena waktu itu terjadi secara tiba-tiba. Tiba-tiba bagian tubuh saya sebelah kanan itu sakit yang luar biasa. Bahkan untuk digerakkan saja tidak bisa, disentuh sakit sekali. Singkat cerita, saya dibawa ke rumah sakit. Di sana dokter mulai observasi segala macam. Dan akhirnya dokter memerintahkan kamu mondok dulu buat observasi lebih lagi. Tadinya saya belum mengerti apa yang menjadi mau Tuhan. Waktu saya terbaring di atas tempat tidur di rumah sakit pada waktu itu, Tuhan hanya ngomong sebenarnya. Kita itu tanpa Tuhan itu bukan apa-apa. Harta, kekayaan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, itu hanya kepercayaan yang Tuhan berikan. Tuhan mengajarkan untuk kita lebih berserah diri. Tuhan mengajarkan untuk kita lebih rendah diri. Bahkan sewaktu saya pulang, badan itu masih sakit. Masih terasa nyeri luar biasa. Setiap malam tidak bisa tidur.
Dan suatu malam saya berinisiatif datang kepada Tuhan. Saya cuma ngomong, Tuhan, aku menyerahkan diri sepenuhnya. Biar Tuhan yang beracara, aku mau ikut Tuhan. Dan puji Tuhan, pada malam itu juga saya tidur dengan nyenyak tanpa rasa nyeri sedikit pun. Ternyata dari sini saya baru mengerti. Ketika kita dalam persoalan, ketika kita dalam permasalahan, Tuhan mau kita untuk senantiasa bersyukur. Tuhan mau untuk kita benar-benar pasrah, benar-benar trust, berserah penuh pada Tuhan. Dan yang terpenting, kita harus mau ikut apa yang jadi mau Tuhan. Tapi terkadang kita seringkali berjalan menurut pikiran kita sendiri, berjalan menurut kekuatan kita sendiri. Tapi ingat, sekalipun kita berjalan dalam lembah kelam, tapi kita harus yakin dan percaya, ada Tuhan yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita. Mari kita mau angkat pujian kita mau siapkan hati kita, untuk kita lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau hadir di sisiku. Yes. Kau berkata, Ya Yesus. jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali
di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan. Saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami percaya Tuhan, yang Kau berikan kepada kami adalah rancangan yang terbaik. Rancangan indah yang membawa kami kepada kebesaran karena Tuhan yang memberikan pertolongan. Pagi hari ini Tuhan, melalui suara kebenaran, melalui pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, kami semakin diingatkan bahwa tanpa Tuhan kami tidak mempunyai kemampuan apapun. Tanpa Tuhan, hidup kami adalah hidup yang tidak berarti. Tetapi melalui peneguhan-peneguhan yang Tuhan nyatakan bagi kami percaya Tuhan pasti sanggup untuk memulihkan dan menolong kami semuanya. Untuk itulah Tuhan, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima akan anugerah perkataan firman-Mu. Berbicaralah secara khusus kepada kami, pribadi lepas pribadi.
untuk kami mengalami pembaharuan, untuk kami menerima, menyandang status baru, menjadi orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menerima firman-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus yang menolong dan memberkati kami. Kami mau mendengar, kami mau menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk, shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Baik, minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar bagaimana sesuai dengan tema yang kita terima, mengalami peninggian yang dari Tuhan. Ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita seseorang yang bisa ditinggikan oleh Tuhan karena yang bersangkutan adalah seorang yang rajin, yang ringan tangan, segala sesuatu hal bisa dikerjakan dengan ketulusan. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan ini ternyata orang yang mau berbakti kepada Tuhan secara baik. Sehingga yang terakhir Tuhan memperhatikan serta mengatur untuk kita menjadi mulia. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari tema yang sudah kita terima kemarin. Ini adalah kelanjutannya. Tema kita hari ini adalah persiapan masuk dalam status yang baru atau persiapan menyandang status baru. Nah, di PowerPoint yang pertama saya menuliskan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Ya, jadi kalau Tuhan memberikan kepada kita hari ini sebuah kehidupan, itu adalah rancangan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, secara khusus jalan Tuhan itu sempurna. Menurut kita mungkin tidak sempurna karena kita punya keinginan yang berbeda. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu mengetahui setiap aspek kebutuhan, setiap apa yang kita perlukan sehingga Tuhan memimpin dalam jalan kebenaran. Nah, di sini Tuhan meninggikan dan kita percaya bahwa Tuhan juga yang nanti akan mempersiapkan segala sesuatu ya untuk masa ke depan kita, supaya apa? Supaya anugerah yang Tuhan nanti berikan itu sifatnya kekal. Ya, jadi Tuhan ingin bahwa waktu kita menerima anugerah bukan hanya sesaat, tetapi kalau bisa sampai kita nanti mati dan kemudian waktu di dalam surga itu pun diterima dengan kekekalan yang Tuhan sudah pastikan. Nah, cuma yang menjadi sebuah masalah itu tergantung dari cara respon atau penerimaan kita dalam kehidupan setiap hari. Mau taat atau tidak. Dan ternyata banyak orang sewaktu menerima anugerah Tuhan seringkali tidak mau taat. Kenapa? Karena standar yang dipakai adalah standar kebenaran pribadi. Nah, firman Tuhan yang kita miliki dalam Alkitab yang kita punya mencatat bahwa ada banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya gagal dan itu sudah ditulis, dan kegagalan itu supaya apa? Mengingatkan kepada kita supaya kita juga jangan sampai gagal. Makanya di sini saya tuliskan melalui setiap catatan firman Tuhan yang kita miliki ada banyak rahasia yang tersembunyi yang Tuhan mau singkapkan. Untuk apa? Untuk supaya kita ini bisa memenuhi keinginan hatinya Tuhan. Secara khusus apa? Dimuliakan. Nah, kita akan lihat sebentar dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat 9. Bapak Ibu perhatikan, saya akan bacakan dua ayat ini. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Hari itu Nabi Yesaya menerima satu visi, menerima perkataan Tuhan tentang masa depan. Nanti Bapak Ibu boleh baca dalam Yesaya pasal 55 mulai dari ayat 1. Firman Tuhan di situ menceritakan bagaimana Tuhan memberikan tawaran kepada umat yang mau percaya. Hai kamu yang menginginkan susu gratis.
yang menginginkan segala sesuatu itu gratis, Tuhan berkata apa? Mari datanglah kepadaku. Kenapa Tuhan memberikan tawaran yang seperti itu? Karena ada banyak orang tidak mau datang kepada Tuhan. Mereka berpikir bahwa sewaktu mereka memiliki kehidupan, dari mulai lahir sampai menjelang dewasa kemudian bisa tua, mereka itu dipelihara oleh Tuhan tetapi mereka tidak paham. Mereka berpikir bahwa dengan kekuatan pribadi, dengan kepandaian, dengan pikiran-pikiran yang menurut mereka brilian, mereka berkata bahwa aku tanpa Tuhan, aku bisa. Nah kemudian karena Tuhan melihat itu semuanya, diberikanlah pesan kepada Nabi Yesaya. Perkataannya dalam ayat 8 dan ayat 9. Bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Dan jalan Tuhan bukanlah jalan manusia. Artinya apa? Manusia punya cita-cita, sifatnya itu cuma besar. Makanya kalau kita mungkin mau memberikan sebuah pembanding, orang zaman dahulu kalau melakukan transaksi itu di pasar, ya mereka menyebut tradisional, pasar tradisional. Orang pasar tradisional itu sifatnya paling apa? Hanya personal. Satu orang jualan misalkan tembakau, satu orang jualan ikan, satu orang jualan mungkin lombok brambang, kira-kira seperti itu tradisional. Tapi orang zaman dulu berpikir bahwa jualan di pasar itu sudah enak, sudah menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi karena modernisasi, akhirnya muncul yang namanya supermarket. Dari pasar tradisional muncul supermarket. Bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun orang dengan supermarket itu bangga. Ya di Semarang hari ini supermarket banyak yang tutup. Di Jakarta supermarket banyak yang tutup. Kenapa? Tergilas yang dengan namanya mall. Mall itu lebih besar lagi dengan yang namanya supermarket. Tapi hari ini pun banyak sekali mall yang tutup. Kenapa? Muncul lagi yang baru namanya mega mall. Nah Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau rancangan manusia hanya cuma tradisional, rancangan manusia itu cuma super, rancangan manusia itu cuma sampai dalam titik mall, begitu muncul yang mega, semuanya tergilas. Nah Tuhan mau berkata kepada kita, bahwa rancangan manusia itu terbatas. Kalau seandainya kita mau memakai ukuran tinggi, seandainya yang menjadi ukuran cuma sebatas tangan ini loh, ya sudah cuma segini nih. Ini rancangan manusia. Tapi rancangan Tuhan seperti dalam ayat 9 dikatakan apa? Seperti tingginya langit dari bumi. Tuhan mau mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu tidak ada batasannya. Rancangan manusia paling segini ditambahi jinjit, ya sudah, lebih kurang segitu. Tapi Tuhan mengatakan apa? Seperti tingginya langit. Padahal langit itu cuma batasan pandangan mata manusia itu langit. Makanya ada kata-kata, di atas langit ada langit. Jadi kalau saudara naik pesawat terbang, kemudian dalam ketinggian 10.000 meter atau 10 kilometer, saudara masih bisa melihat lagi langit yang di atasnya. Saudara terbang 20.000 meter, kemudian saudara masih bisa melihat lagi langit yang di atasnya lagi. Artinya apa? Di dalam Tuhan tidak ada batasan. Makanya kalau kita beranggapan bahwa, aku hari ini besar, Tuhan mau bikin dirimu mega. Jadi rancangan Tuhan terus progresif, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Makanya Yesaya mendapatkan pesan Tuhan kemudian disampaikan kepada Israel, dikatakan apa? Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara hari ini punya rancangan apa?
Yang hari ini masih naik sepeda motor pasti ingin punya mobil, itu rancangan. Yang hari ini sudah punya mobil, kepingin mobilnya nambah 2, 3, 4. Kalau sudah punya 4 nanti cari mobil yang premium, BMW, Mercedes-Benz. Nanti kalau ini sudah dapat kepingin Ferrari, kepingin Lamborghini, sesudah itu apa? Sudah habis. Tapi kalau di dalam Tuhan, ketika saudara dan saya bisa mendapatkan segala sesuatu yang menjadi rancangan batin, Tuhan tambahkan yang namanya rancangan damai. Karena apa? Orang kalau sudah mendapatkan yang namanya kekayaan materi, ujung-ujungnya cuma tanya, aku kok enggak punya damai ya? Nah Tuhan nanti akan berikan damai. Nah cuma sekarang yang menjadi sebuah persoalan waktu Tuhan memberikan sebuah rancangan yang indah, rancangan yang baik, rancangan yang hebat. Pertanyaan saya, kita kira-kira siap enggak? Saudara kira-kira kalau menjadi miliarder, saudara siap enggak kira-kira? Halo? Siap? Mungkin 1-2 orang berkata siap. Tapi banyak orang ketika sudah sampai titik menjadi seorang yang amat sangat kaya miliarder, banyak orang yang tidak siap. Banyak orang yang tidak siap. Kenapa enggak siap? Ya karena mereka tidak mempersiapkan diri, tidak mempersiapkan mental. Makanya ada orang-orang tertentu, begitu si A ini kaya, nanti orang lain berkata, OKB, orang kaya baru. Kenapa disebut dengan orang kaya baru? Karena perilakunya jadi aneh. Berubah jadi sombong. Berubah menjadi manusia lain yang hampir nantinya tidak mengenal Tuhan. Makanya kenapa pagi hari ini saya memberikan tema persiapan masuk dalam status yang baru. Tolong tampilkan. Persiapan masuk dalam status yang baru. Persiapan menyandang status baru. Nah Tuhan mengajarkan kepada kita semua sebagai orang Kristen, orang percaya. Semuanya serba progresif. Progresif itu artinya apa? 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Itu progresif. Jadi kalau saudara mau naik, ya naiknya pelan-pelan. Enggak tiba-tiba langsung, enggak ada. Hari ini ada banyak orang yang ingin cepat kaya. Terus gimana? Main saham, main robot. Memang waktu saudara pasangnya kecil, 1 juta, saudara bisa dapat 50.000, wah enak. 1 juta dapatnya 50.000. Orang yang lagi enggak punya uang dapat segitu langsung masukkan ke status. Hari ini cuan, hari ini cuan, hari ini cuan. Tambahi besok 100.000. Sehari 200.000, 300.000, 500.000. Duitku numpuk, duitku numpuk. Semuanya dimasukkan dalam list. Waktu kecil bandarnya bayari saudara kecil itu enteng. 50.000, 100.000 sampai dengan 1 juta rupiah per hari buat bandar besar yang nilainya sudah miliar dan triliun itu enteng. Tapi begitu saudara pasangnya 5 miliar, mulai keluarnya pretel. Nanti kalau diingatkan jawabannya apa? Ya usaha harus sabar. Harus mau. Supaya apa? Nanti kalau dapat besar, enggak kaget. Seminggu, 2 minggu enggak dapat enggak masalah. Tiba-tiba keluar lagi besar. Bual. Sekian ratus juta, cuan, masuk lagi status cuan. Gede ini lagi, 5 miliar, 10 miliar. Tahu-tahu masuk berita, bandar robot besar di Indonesia melarikan diri. Hari ini di Jakarta itu yang sedang pusing kepala, yang ruginya miliaran bahkan triliunan itu jumlahnya ratusan ribu. Apakah Tuhan mengajarkan kepada kita ini menjadi orang kaya mendadak? Tidak ada barang yang tiba-tiba kaya gitu, enggak ada.
Semuanya pasti perlu progresif. Hari ini banyak orang nangis gara-gara apa? Bermain saham, bermain robot. Beberapa bulan yang lalu saya sudah sampaikan, termasuk saya khotbah di hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia hari itu, tentang bicara soal saham dan robot. Hamba Tuhan itu banyak yang mencibir dengan perkataan saya. Bahkan dia nggak tanggung-tanggung, nulis di status, mengutip apa yang saya katakan. Saham tidak perlu dipelototi, yang ada cuma cuan. Hari ini hamba Tuhan yang menuliskan status itu menangis, tumbang. Tuhan memberikan kepada kita persiapan menyandang status yang baru. Saudara dan saya yakin pasti akan dimuliakan Tuhan. Saudara akan diperkaya oleh Tuhan, tapi sebelum saudara kaya, saudara harus dipersiapkan. Supaya apa? Istilah orang Jawa yang berkata kere munggah balik itu jangan sampai ini loh. Jangan sampai termeterai atas hidup kita, jangan. Kita adalah orang yang dipersiapkan kaya oleh Tuhan, tetapi memakai proses. Nah, kita akan lihat dalam 1 Samuel pasal 11 ayat 14 dan ayat 15. Ini ada satu orang yang tiba-tiba diangkat oleh Tuhan menjadi mulia, jadi raja. Tolong dibacakan Pak Gun, 1 Samuel pasal 11 ayat 14 dan ayat 15. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jabatan raja di sana. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal. Dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Iya. Saudara perhatikan 1 Samuel pasal 11 ayat 14 dan ayat 15 ini menceritakan tentang pentahbisan Saul menjadi seorang raja. Saul hari itu dikukuhkan. Saul hari itu dilantik oleh Samuel dan juga oleh seluruh rakyat Israel. Saya ulang perkataannya demikian. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, marilah kita pergi ke Gilgal dan membaharui jabatan raja di sana. Dalam bahasa Indonesia memakai kata membaharui. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas kata-katanya adalah renew. Renew itu bukan memperbaharui tetapi artinya apa? Memulai. Jadi kalau dalam bahasa yang benar dikatakan, Samuel berkata kepada bangsa itu, marilah kita pergi ke Gilgal dan memulai jabatan raja di sana. Kenapa memulai? Karena hari itu belum pernah ada raja. Israel tidak pernah punya raja sebelumnya. Jadi waktu itu Saul diangkat memulai jabatan raja di sana. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi kalau kita membaca ayat firman Tuhan itu banyak detailnya. Menjadi raja, menjadikan Saul raja di hadapan Tuhan di Gilgal. Gilgal itu artinya apa? Berputar, berjalan. Itu Gilgal. Jadi kita perlu ingat, menjadi seorang yang dimuliakan Tuhan, itu ada alurnya. Makanya orang-orang di Indonesia atau orang Jawa secara khusus selalu berkata, urip kuwi kaya ruda, kadang neng dhuwur, kadang neng ngisor. Jadi pepatah Jawa ini mengingatkan kepada kita nggak boleh sombong. Kenapa? Kadang hidupmu bisa di atas, tapi kadang tiba-tiba hidupmu bisa di bawah. Kenapa ini muter terus? Dan waktu kita diangkat menjadi satu status yang tinggi, firman Tuhan mengatakan apa? Mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan. Makanya lihat, kalau saudara tinggal di Indonesia, begitu saudara misalkan contoh, lulus jadi insinyur, mesti langsung ngapain? Selamatan. Bangun rumah, selamatan. Semuanya diselamati.
Kalau kita di Indonesia sebagai orang percaya, orang Kristen, kita waktu menyandang status baru, kemudian kita bikin beachstone. Ini mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan biasanya kalau seseorang ini sudah mulai punya predikat baru yang prestisius, yang berwibawa, yang bergengsi, yang bermartabat, mereka ngapain? Bersukacita. Ayat ini mengatakan bersukacitalah di sana, semua orang Israel dengan sangat. Jadi kalau kita tiba-tiba kaya, tiba-tiba kita berwibawa, kita prestisius, kita mempunyai harkat martabat yang lebih tinggi, pasti senang. Pasti senang. Sama saudara punya segala sesuatu yang baru pasti senang. Punya handphone baru, mesti senang. Setiap hari mesti pelajari ringtone-nya, apapun mesti dipelajari, senang. Punya mobil baru, senang. Punya rumah baru, senang. Punya istri baru, senang juga. Tapi nanti dengan berjalannya waktu, kita tiba-tiba mulai merasakan sesuatu. Kok podo wae ya? Nah sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan, Bapak Ibu kalau tiba-tiba diangkat menjadi seorang yang mulia, ya ini tolong dijawab. Saudara senang enggak? Senang enggak? Senang. Saul senang, bersama seluruh rakyat itu senang. Tapi ternyata sebelum Saul menerima semua kesenangan, menerima segala sesuatu yang menimbulkan sukacita, Tuhan itu sudah ingatkan lebih dulu. Saul, kamu nanti jadi raja, kamu boleh senang. Tapi ingat, ada beban yang berat yang harus kamu pertanggungjawabkan. Apa yang kamu terima, apa yang sudah kamu mulai nikmati, nanti ada tanggung jawab. Makanya kenapa firman Tuhan ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Karena apa? Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan waktu saudara diperkaya oleh Tuhan. Waktu engkau punya rumah besar, punya banyak rumah, punya banyak duit, punya banyak dolar, punya banyak simpanan, punya segala sesuatu yang engkau hari ini sedang miliki, ada tanggung jawabnya. Jadi jangan kita menganggap enteng, jangan kita berkata bahwa karena anugerah Tuhan. Iya memang itu semua anugerah. Tapi ada tanggung jawab yang harus nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Makanya di sini saya memberikan tujuan. Bertanggung jawab penuh atas kepercayaan yang Tuhan sudah berikan agar mengalami kekekalan. Jadi ingat, waktu saudara punya uang 1 juta, ada tanggung jawabnya. Saudara punya uang 1 miliar, ada tanggung jawabnya. Saudara punya uang 100 miliar, ada tanggung jawabnya. Nah kita akan lihat sebentar dalam Lukas 12 ayat 48. Tolong dibacakan Pak Gun. Lukas pasal 12 ayat 48, kita perhatikan bersama-sama. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukannya apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercaya, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Iya, saudara perhatikan ayat ini. Ini yang berkata Tuhan Yesus. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Jadi kalau kita nggak ngerti, ya kita nerimanya sedikit. Nah ini yang penting, yang saya beri tulisan kuning. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Pak Gun pernah ngomong sama saya, jadi pendeta sama jadi jemaat enak mana?
Pak Gun jawab, enak jadi jemaat. Karena kalau pendeta kan tahu lebih banyak, hukumannya nanti lebih berat. Kalau jemaat, taunya lebih sedikit, hukumannya lebih ringan. Kata-kata itu benar. Jadi seperti saya seorang yang mengetahui banyak belajar akan kebenaran perkataan firman, nanti Tuhan akan tuntut saya itu lebih banyak. Nah dalam hal ini saudara yang hari ini mungkin sedang tidak berkaitan dengan perkataan firman, tetapi saudara menerima materi yang melimpah. Duitmu banyak, hartamu besar. Tuhan berkatanya jelas, setiap orang yang kepadanya banyak diberi. Sekali lagi, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Jadi kalau sekali lagi saudara punya uang 10 miliar, tuntutannya akan semakin banyak. Apa tuntutan Tuhan? Nanti saya jelaskan di dalam 1 Samuel pasal 10. Nanti saudara akan tahu. Dan kepada siapa banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi kalau misalkan katakanlah hari ini saudara punya uang 10 juta, ya tuntutannya ringan. Tapi kalau saudara punya uang 10 miliar, Tuhan nanti akan tuntut banyak dalam dirimu. Begitu engkau tidak mau taat, begitu engkau tidak melakukan apa yang Tuhan sedang inginkan, kamu pasti masalah. Pasti itu. Makanya kadang-kadang kita bertanya, kok malah jadi gini ya? Salahku apa? Nanti kalau kita mengalami penjelasan dari perkataan firman, nanti kita baru sadar, oh salahku kui. Nah nanti masalah-masalah yang timbul itu bermacam-macam. Tergantung dari apa yang Tuhan sudah mau kerjakan dalam dirimu. Makanya kalau saudara hari ini punya masalah, apapun yang jadi masalah, mungkin kau sakit, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau di dalam dirimu. Engkau punya anak bermasalah, Tuhan punya mau. Tapi kadang-kadang kan kita nggak peka. Kenapa nggak peka? Kadang kita kalau diberi nasihat tidak pernah mau dengar. Tidak pernah mau mengikuti apa yang Tuhan mau katakan. Makanya di sini saya mau berkata, untuk jadi mulia itu gampang. Untuk jadi kaya itu gampang. Tapi kenapa kadang-kadang kita ingin kaya, kenapa kita ingin mulia kok angel? Karena Tuhan tahu, daripada kamu mulia tapi kamu punya masalah besar, daripada mungkin duitmu banyak tetapi kamu banyak problem, sudah kamu tak kasih segini aja supaya apa? Kamu tuh aman. Makanya saya mau tanya kepada Bapak Ibu, duitmu banyak tapi banyak masalah, atau duitmu cukup sedang tapi engkau bebas masalah, pilih mana? Halo? Ada yang mau tolong menjawab? Saudara kaya tapi banyak masalah? Kaya tapi banyak masalah? Atau engkau hidup dicukupkan, hidupmu sedang, enggak usah terlalu kaya, tapi bebas masalah. Pilih mana? Nah itu jawaban yang paling benar. Kaya banyak, tidak ada masalah, itu paling benar. Tapi enggak ada. Semakin kau kaya, engkau akan punya banyak beban, itu pasti. Kenapa? Firman Tuhan sudah memberikan catatan kok. Terus bisa enggak untuk kita kaya tapi bebas masalah, bisa enggak? Bisa. Kalau kita mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bisa. Jalannya simple. Kalau kita bisa ngikuti. Tapi justru yang jadi masalah kita seringkali tidak bisa ngikuti. Nah kita akan eksposisi dan kita akan tahu kebenaran perkataan firman Tuhan. Kapan kita ini siap untuk bisa menyandang status yang baru.
Kita punya materi yang hebat dan kita bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita akan eksposisi 1 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu menyimak, tolong dibacakan Pak Gun 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 6. Kita perhatikan bersama-sama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya ke atas kepala Samuel, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Selsa. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu telah memikirkan keledai-keledai itu lagi. Tetapi ia khawatir mengenai kamu, katanya, apakah yang akan ku perbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi, dan sampai ke pohon Tarbatin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sembuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin, dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka Roh Kudus akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Iya. Mungkin di dalam Alkitab yang barusan Pak Gun baca ini ada sedikit perbedaan, tetapi dalam bahasa yang lama dikatakan bahwa maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan bahwa ada 6 ayat yang ditulis oleh Samuel untuk seorang raja yang bernama Saul. Cerita ini menceritakan tentang pengangkatan Saul menjadi seorang raja. Nah, Bapak Ibu perhatikan terlebih dahulu dalam ayat 1 bagian B. Firman Tuhan berkata, engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan ini bagian penting, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh di sekitarnya. Bapak Ibu lihat, seorang yang dipercaya oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang kaya, seorang yang berwibawa, seorang yang bermartabat, seorang yang prestisius, orang itu harus bisa menyelamatkan orang lain. Ini beban yang paling berat. Menyelamatkan di sini dalam bahasa yang lain, dalam Alkitab bahasa lain, terjemahan lain, mengatakan apa? Harus mampu menolong. Jadi waktu saudara kaya, waktu saudara hebat, saudara menjadi seorang pemimpin, kalau ada orang datang ke tempatmu, engkau mau nolong enggak? Ini syarat. Tapi kalau ada orang datang ke tempatmu, engkau malah berkata, ngomong, aku lagi lungo. Saudara langsung dicatat oleh Tuhan. Kamu tidak siap jadi orang kaya. Nanti ada lagi orang minta bantuan karena sakit. Kamu mulai berdalih lagi dan lain sebagainya. Jadi ternyata detil-detil waktu kita sedang dipercaya oleh Tuhan memiliki keuangan, kita ini ternyata cuma sebagai apa? Bendaharanya Tuhan. Saudara punya uang banyak, itu saudara dipercaya oleh Tuhan menjadi bendahara. Nah, kalau saudara sebagai bendaharanya Tuhan, Tuhan sudah perintahkan tolongi si A, tolongi si B, tolongi si C. Saudara enggak tolongin.
1, 2, 3 kali saudara akan diingatkan melalui masalah. Kalau saudara tidak peka, maka engkau dipecat jadi bendahara. Kenapa dipecat? Engkau tidak bertanggung jawab. Makanya sekali lagi, orang Jawa zaman dulu berkata, urip kuwi mampir ngombe. Bondo sing dhewe duwe kuwi cuma titipane Gusti. Jadi segala sesuatu yang kita miliki itu cuma titipan. Makanya kenapa? Kadang-kadang kok ngerti-ngerti hartamu habis. Karena engkau tidak mempergunakan uang yang dipercayakan dalam hidupmu itu dengan tepat. Termasuk kalau orang itu suka judi. Ada orang suka judi kaya? Pasti enggak ada. Mesti entak. Engkau bermain-main dengan uangnya Tuhan, pasti habis. Karena apa? Firman Tuhan sudah berkata, waktu engkau diurapi jadi raja. Ayat 1 di sini jelas mengatakan, Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkan ke atas kepala Saul, diciumnya dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Jadi waktu ada orang diangkat zaman dahulu, zamannya Samuel, zaman Saul, itu kalau diberi minyak urapan itu digrojok pakai buli-buli. Buli-buli itu mungkin isinya bisa 1 liter, bisa 2 liter. Dituangkan, grujuk. Basah semua. Kemudian yang Samuel lakukan kepada Saul apa? Saul itu kepalanya, keningnya itu dikecup, dicium. Sebagai apa? Tanda kamu diurapi dan kamu disahkan menjadi raja. Tapi pesannya apa? Bukankah Tuhan mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Bukankah Tuhan? Jadi kita ini diangkat menjadi seorang yang prestisius karena apa? Karena Tuhan. Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan dan engkau akan menyelamatkan. Engkau akan menolong dari tangan musuh di sekitar. Itu tandanya bagimu. Makanya kalau kita dipercaya punya uang kemudian kita pelit, saya berkata hati-hati. Bukan hanya pelit kepada orang-orang di sekitarmu, bukan hanya pelit untuk lingkungan, pelit terhadap gereja, itu juga kita harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Loh, Tuhan memberikan kepercayaan itu supaya engkau menjadi semakin diberkati. Makanya kita akan bersama-sama belajar. Ini baru prolog. Nanti ada lagi yang lebih detail. Makanya hal yang pertama, ya ketika kita ini menyandang status baru, kemudian kita bisa mempertanggungjawabkan. Yang pertama, Tuhan memberikan satu ingat-ingatan buat kita. Ingat akan asal-usulmu. Ingat akan asal-usulmu. Saya siapa, saudara siapa itu diling-iling. Kita perhatikan ayat 2, saya akan bacakan. 1 Samuel 10 ayat 2. Apabila engkau pada hari ini meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin, di Selsah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang kau cari itu telah diketemukan dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi. Tetapi ia khawatir mengenai kamu, katanya. Apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Kita kalau belajar membaca Alkitab di sini kadang-kadang kita bingung, Tuhan ini pesannya apa sih? Tapi waktu saya mencoba merenungkan, saya pelajari secara pelan-pelan. Ya, saya mempersiapkan firman Tuhan ini kira-kira 1 minggu. Hari Minggu yang lalu saya sudah selesai membaca pasal 9, selesai baca pasal 10, selesai baca pasal 11. Saya mulai merenungkan.
Waktu saya merenungkan ternyata ayat 2 itu mempunyai satu pesan yang sangat mendalam. Waktu kamu mau diangkat jadi orang mulia, waktu engkau mau diangkat jadi raja, waktu engkau mau diangkat jadi pemimpin, kamu harus mulai mengingat dahulu asal-usulmu. Kamu ini siapa? Buat orang tertentu akan menjawab, kamu ini siapa? Oh, saya Arif. Salah. Makanya saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu kesaksian saya. Dulu waktu saya mau dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan, Tuhan hanya bertanya kepada saya, kamu ini siapa? 4 hari 4 malam saya tidak bisa menjawab. Hari keempat, hari terakhir itu ketika Tuhan bertanya kamu ini siapa, tiba-tiba saya cuma bisa menjawab, Tuhan, saya bukan siapa-siapa. Ya memang, kita ini bukan siapa-siapa. Kenapa firman Tuhan itu memberikan catatan, kamu berasal dari debu. Debu itu berapa mikron sih? Debu itu sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi waktu kita nanti mati, ya sudah. Kita bukan siapa-siapa. Nah hari itu Saul diperingatkan oleh Samuel. Samuel, nanti kalau kamu sudah pisah dari aku, maka kamu akan ketemu dengan 2 orang laki-laki. Saya mikir 2 orang laki-laki ini siapa ya? Ternyata kalau dalam kitab perjanjian lama, di dalam zaman Abraham, zaman Ishak, zaman Yakub, 2 orang laki-laki itu adalah pribadinya Allah. Jadi gambaran ini dimunculkan secara tafsir alegoris, yang muncul di hadapan Saul 2 orang itu adalah Yesus dengan Roh Kudus. Nah 2 orang laki-laki ini dikatakan apa? Ada di dekat kubur Rahel. Kok aneh ya, kenapa kok harus kubur Rahel? Kenapa kok bukan dekat kubur Abraham? Kenapa bukan dekat kuburnya Ishak, tetapi kenapa dekat kuburnya Rahel? Ternyata Tuhan melalui Roh Kudus itu sedang memberikan terjemahan pikiran kepada Saul. Saul, kamu ada berada di dekat kubur Rahel, ketemu dengan 2 orang laki-laki, kamu harus ingat. Ini loh di daerah Benyamin, tolong teksnya tolong tampilkan ayatnya. Ini loh di daerah Benyamin. Dahulu Rahel waktu mengandung Benyamin, dia mati. Jadi waktu Benyamin ini lahir, Benyamin ini anak terakhirnya Yakub. Waktu Rahel melahirkan, Rahel mati. Jadi ternyata Tuhan sedang memberikan pesan. Kamu kalau mau jadi kaya, kamu mau jadi hebat, ingat loh, ada orang tua, ada ibumu yang pernah mengandung. Dan orang mengandung sampai melahirkan, orang Jawa bilang apa? Totoan nyowo. Jadi kalau ada anak sampai kurang ajar dengan orang tua, hati-hati, kira-kira begitu. Kalau kamu sampai nekat, janji Tuhan tentang kekayaan itu iso batal. Ini ngeri loh pesannya loh. Makanya apa? Tuhan mengingatkan kalau kamu mau jadi kaya dan bisa bertanggung jawab, ingat asal-usulmu. Jadi pesan Tuhan tentang dekat kubur Rahel di daerah Benyamin itu mau mengingatkan Saul, Saul, pengorbanan sukumu yang bernama Benyamin ini sudah mati-matian penuh dengan penderitaan. Kamu jangan kurang ajar, kira-kira gitu. Dan yang paling menarik dalam ayat 2 bagian C. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang kau cari itu telah diketemukan dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi. Jadi Tuhan di hadapan manusia yang sedang diurapi, Tuhan tidak lagi memikirkan tentang kebodohan. Keledai kan bodoh, minggu yang lalu sudah saya jelaskan.
Tuhan nggak pikirkan kebodohan-kebodohan itu. Tetapi, tolong ditampilkan lagi. Tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apa yang akan ku perbuat untuk anakku itu? Jadi sebenarnya begini, waktu kita ini sudah mulai diberi kepercayaan oleh Tuhan yang namanya kemuliaan kekayaan. Tuhan di surga itu sedang khawatir tentang keadaan kita. Siap apa raya? Siap apa enggak ya? Siap apa enggak ya? Makanya Tuhan menginginkan supaya apa? Ayo kamu ingat asal-usulmu terus. Ingat asal-usulmu. Ingat penderitaanmu. Ingat kesusahanmu. Ingat waktu engkau belum jadi apa-apa. Ingat itu, ingat itu. Banyak orang lupa. Makanya sekali lagi istilah Jawa mengatakan apa? Kacang lali itu. Kacang lupakan kulitnya. Orang kalau sudah lupa, orang Jawa juga bilang, lali weton. Kenapa sampai diarani lali weton? Ya kita lupa segala-galanya. Lupa kalau dulu kamu pernah miskin. Lupa dulu kamu pernah soro. Lupa dulu kamu pernah tidak punya apa-apa. Loh, saya pernah mendengar cerita loh. Ada orang yang hari ini kaya, anaknya sedang mau berpacaran dengan anaknya dia. Tiba-tiba disamperi, ditanya, kowe iki sapa? Kere meh macari anakku. Saya dengar kata-kata itu, aduh Tuhan ampuni orang itu. Ampuni, itu mengerikan sekali. Jadi kalau kita sampai memandang rendah orang lain, apalagi berkata sesuatu yang salah soal materi, cepat-cepat minta ampun. Kenapa kamu bisa kena masalah? Saul diingatkan oleh Samuel itu dengan keras. Yang menghampirimu nanti ini loh, pribadinya Allah. Ini hal yang pertama yang perlu kita ingat. Ingat asal usul. Kemudian hal yang kedua. Apa yang harus kita siapkan? Tuhan mencatat dalam ayat yang ketiga dan ayat 4, 1 Samuel pasal 10. Saudara perhatikan. Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki. Yang pertama 2 orang, sekarang 3. Yang naik menghadap Allah di Betel, seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Samuel mengingatkan, kamu nanti akan dilawat yang pertama oleh Yesus dan Roh Kudus, supaya kamu ingat asal-usul. Tapi Tuhan tidak mau cuma sekedar itu tok. Tuhan membawa kita kepada tingkat yang lebih tinggi. Waktu nanti engkau kaya, waktu engkau sudah dimuliakan, waktu engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Tolong teks ayat Alkitabnya. Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon Tarbantin Tabor. Saya membaca kata Tabor, itu artinya adalah telinga. Tabor itu artinya adalah puncak tinggi. Jadi ternyata pesannya apa? Ketika engkau sudah kaya, pasanglah telinga baik-baik dengan kepekaan yang tinggi, kira-kira begitu. Nanti dalam pasal-pasal selanjutnya, Saul itu gagal karena apa? Dia nggak mau dengar perkataan Tuhan. Akhirnya Saul gagal jadi raja. Kemudian hal yang berikutnya lagi dikatakan apa? Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki. Tafsir alegorisnya adalah apa? 3 laki-laki itu pribadinya Tritunggal. Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus.
Jadi pribadi Allah itu menemui kehidupannya Saul. Apa yang diajarkan? Firman ini berkata, 3 orang laki-laki ini menghadap Allah di Betel. Jadi ternyata pesannya apa? Kalau engkau sudah kaya jangan lupa ibadah. Menghadap Allah di Betel, di rumah Allah. Betel. Bet itu rumah, El itu Allah. Waktu engkau sudah kaya jangan lupa ibadah. Tapi Bapak Ibu boleh cek. Orang tambah kaya, giat ibadah atau malas ibadah? Halo? Malas ibadah. Loh, ini fakta. Jadi Tuhan mengingatkan bahwa kalau engkau sudah diperkaya, ya jangan lupakan ibadah. Kemudian dikatakan lagi apa? Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Jadi gambarannya adalah Allah menyediakan korban kambing, Yesus sebagai roti hidup, jadi katakan seorang membawa 3 ketul roti, dan Roh Kudus itu membawa anggur, lambang sukacita. Lambang ucapan syukur. Jadi artinya apa? Waktu kita ini sudah menjadi orang yang sudah diberkati, jangan lupa ibadah. Jangan lupa untuk mulai apa? Memberikan korban. Dan yang ketiga apa? Harus berbelas kasihan. Makanya di sini dikatakan apa? Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kamu terima dari mereka. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan semuanya. Makanya di sini pesan yang kedua, waktu kita ingin mengalami berkat, jangan lupakan ibadah, jangan lupakan korban, jangan lupakan yang namanya berbelas kasihan. Jadi pribadi Tritunggal ini memberikan contoh, datang ke rumah Allah di Betel, membawa korban persembahan, dan juga membawa sebuyung anggur. Makanya hari ini kita yang sudah diperkaya oleh Tuhan, yang sudah diberkati oleh Tuhan, jangan hilangkan sukacitamu gara-gara barang yang kurang sedikit. Pesan Tuhan tentang sebuyung anggur itu apa sih? Pandailah mengucap syukur. Kalau kamu cuma kurang sedikit ya tetap bersyukurlah. Ojo ngomel terus. Ngomel terus. Waktu engkau mengalami ngomel engkau rugi. Dan pesan Tuhan dalam ayat ini juga dikatakan apa? Mereka akan memberi salam kepadamu. Makanya saya mau katakan, menjadi orang yang semakin diberkati oleh Tuhan itu tidak gampang. Wong pelajaran dari Tuhan dikatakan apa? Mereka Allah Tritunggal itu loh memberikan contoh, memberikan salam kepadamu. Memberi salam itu gimana? Misalkan saya kepada Pak Gun nih, selamat pagi Pak Gun. Selamat pagi Pak Sugeng, itu salam. Tapi kecenderungannya orang semakin kaya memberi salam dulu atau disalami dulu? Disalami dulu. Kan kewalik kabeh tuh jadinya tuh. Kita kadang-kadang kalau sudah semakin kaya, kok melakukannya beda. Melakukannya beda. Ketemu orang kadang-kadang kaget. Kan ada ya orang ketemu, Om, kamu dari mana kamu? Lu wong iki gedhi. Coba dimulai dari kita, orang-orang yang sungguh hidup dalam Tuhan dan yang ingin semakin diberkati oleh Tuhan. Ketemu orang siapapun orangnya langsung, halo apa kabar? Shalom. Berkatmu semakin limpah, limpah, limpah. Ketemu wong cuma ini tok. Apalagi kalau sudah pegang ini, dunianya berubah. Di sini banyak orang seperti tidak ada orang. Tapi coba kalau kita lagi nggak punya,
posisi kita kalau lagi rendah. Wih, ramai minta ampun. Halo Om, apa kabar Om? Dek, Mas, Mbak, orang duwe. Tapi begitu duwe, emang lu siapa? Ya ini saya baru dapat ayat 3 dan ayat 4 sudah jam 8:30. Makanya saya penggal ayat 1 sampai ayat 6. Wong 6 ayat wae bisa 2 jam kok. Kenapa ini perlu saya kupas? Karena banyak dari kita seringkali hidup kita gagal gara-gara kita tidak mentaati. Saudara mungkin akan tanya, Pak, Bapak dapat teori apa? Dari mana kok 3 orang itu pribadi Allah Tritunggal? Saudara nanti baca dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 dan 2. Di ayat itu diceritakan bahwa hari itu Abram didatangi 3 orang laki-laki di pohon terbantin di Mamre. Kalau Saul ketemu 3 pribadi Allah ini terbantin di Tabor. Tabor itu seperti tadi saya katakan telinga puncak tinggi. Tapi kalau Abraham ketemunya di mana? Di Mamre. Mamre itu artinya gemuk. Mamre itu artinya segar. Itu Mamre. Makanya lihat, seorang seperti Abraham ketika menerima kedatangan Tuhan itu dengan kesungguhan hati, maka Abraham itu amat sangat kaya. Bukan hanya cuma kaya loh, amat sangat kaya. Dan nanti saudara belajar hidupnya Abraham. Abraham itu banyak doa, banyak memberikan korban, banyak berbelas kasihan kepada banyak orang. Termasuk orang yang pernah mengkhianati, diberi belas kasihan oleh Abraham. Makanya di sini saya tulis, siapkah Anda? Saudara yang mau diperkaya oleh Tuhan, Anda siap untuk melakukan ibadah dengan taat? Halo? Siap untuk memberikan korban persembahan untuk gereja Tuhan? Siap berbelas kasihan untuk orang lain? Dari kata-kata saudara Tuhan catat, saudara sugih kabeh. Loh ini benar, yang saya sampaikan ini kebenaran firman, bukan omongannya pendeta. Makanya jangan anggap enteng yang namanya ibadah. Jangan. Jangan kita selalu berkata online. Itu opsi. Opsi. Saudara mau cerita tentang online untuk menjadi opsi? Nanti saudara baca kitab Keluaran, mulai dari pasal 1. Jadi kalau kita cuma berbicara tentang hal yang bersifat modern, kita harus bicara soal yang sifatnya alkitabiah. Saya kupas sedikit. Zaman Musa, waktu di mana bangsa Israel ingin ibadah di hadapan Tuhan, Israel itu, Firaun itu melarang. Tidak boleh. Musa berkata, Tuanku Raja Firaun, kami ingin beribadah di padang gurun, perjalanan 3 hari lamanya. Tidak boleh. Nah, waktu tidak boleh itulah bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Mereka tidak beribadah secara onsite. Terus ibadahnya gimana? Di rumah-rumah pribadi. Loh, jadi jangan saudara berpikir bahwa zaman dulu juga tidak ada online, ada. Tapi ketika hari itu Firaun memberikan izin kepada Musa, pergilah ke padang gurun. Kenapa ibadah itu harus padang gurun? Iya, ibadah itu kan bayar harga. Ibadah itu perlu penuh dengan kesusahan. Harus berangkatnya jauh, harus memberikan persembahan kolekte, harus rapi, harus pakai sepatu, harus mandi, harus macam-macam, itu ibadah. Makanya disebut ibadah di padang gurun. Nah, waktu ibadah di padang gurun itu diizinkan oleh Firaun, mereka berangkat semua. Online-nya ditinggal enggak? Ditinggal. Tapi lihat sekarang ibadah diizinkan
sudah diizinkan dengan pembatasan. Ada orang berkata apa? Aku mau online sajalah. Lah kenapa? Nanti kalau pergi ke gereja kena virus COVID, kena Omikron. Kowe ora lunga gereja ya tetap kena Omikron. Loh ini fakta kok. Lah kenapa? Kamu banyak nongki. Kamu banyak makan-makan di warung kopi. Kena enggak? Ya kena. Wong kita hidup di dunia kok. Jangan nyalahkan ibadah. Maafkan saya harus berbicara seperti ini. Kenapa? Tuhan perlu ungkapkan ini loh, kebutuhannya Tuhan, isi hati Tuhan. Makanya di sini saya sebutkan, jangan lupakan ibadah, jangan lupakan korban, jangan lupakan belas kasihan. Dan secara khusus beri salam kepada satu dengan yang lain. Kalau ketemu orang, sapa. Itu yang terbaik. Saya masih ingat dulu waktu saya masih kecil dulu. Kalau mama papa saya tuh ngajari itu gimana caranya? Kalau kamu ketemu orang, sapa, om, tante, acek, engku. Nah anak sekarang kan enggak. Ketemu orang, ayo Tonyo disapa tuh omnya. Om, lu piye, kowe meh didadekke wong sugih tapi kok gayamu ngono. Batal. Pelajaran kedua ini penting, ibadah, korban, belas kasihan. Kemudian yang ketiga, ini bagian yang paling berat. Ayat 5 dan ayat 6, tolong dibacakan Pak Gun. 1 Samuel 10. Sesudah itu engkau akan sampai di Gibeah Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin, dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ya, saudara perhatikan. Buat saya ceritanya itu heran, aneh. Habis ketemu 2 orang, ketemu 3 orang, habis itu Saul diberi perkataan oleh Saul, kamu habis ini akan ketemu dengan serombongan nabi. Yang saya heran begini loh, kenapa kok harus rombongan nabi? Mbok ya serombongan pedagang gitu supaya bisa bisnis gitu kan enak ya. Atau serombongan apa? Serombongan orang kaya gitu kan enak. Ketemunya serombongan nabi. Dan rombongan ini dikatakan bahwa mereka akan kepenuhan seperti nabi. Dan ayat 6 berkata, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ternyata cerita ini mau mengatakan kepada kita begini, kalau engkau dimuliakan Tuhan, engkau kaya, sifatmu itu harus seperti seorang nabi. Loh Pak, kok nabi enggak jadi pendeta saja Pak? Iya, karena kalau pendeta lebih banyak salah. Pak, kenapa kok enggak jadi guru saja Pak? Sama, guru pun banyak salah. Tapi kalau di hadapan Tuhan, predikat jabatan seorang nabi itu adalah yang paling jempol. Makanya kita perlu tahu, jabatan nabi itu simbolnya jempol. Jadi waktu kita nih harus jadi orang yang jempolan, terus bagaimana? Ada 5 tugas fungsi daripada seorang nabi. Saudara boleh catat. Kalau tidak dicatat, saudara nanti pasti lupa. Seorang nabi itu fungsinya adalah apa? Menerima dan menyampaikan pesan Tuhan. Jadi secara otomatis seorang pemimpin, seorang yang bisa dipercaya oleh Tuhan itu harus berhubungan karib dengan Tuhan. Untuk apa? Bisa menerima pesan,
kemudian menyampaikan pesan Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar. Ini tugas pertama seorang nabi. Kemudian tugas kedua seorang nabi apa? Mengajar. Untuk bisa mengajar secara otomatis harus intim dengan Tuhan, secara otomatis harus terus banyak membaca perkataan-perkataan firman. Untuk apa? Ngajari orang supaya benar. Makanya saudara boleh cek, nabi itu jumlahnya sedikit. Tapi yang namanya guru, rasul, penginjil itu banyak. Nabi itu sedikit. Kenapa? Tugasnya berat. Kemudian tugas ketiga seorang nabi apa? Bernubuat. Sama, ketika seseorang itu mau bernubuat, secara otomatis kan orang itu harus sering menghadap altar Allah. Dengan membawa korban persembahan nunggu. Tuhan, berbicaralah kepada hambamu. Jadi kalau Tuhan tidak ngomong selama 40 hari, ya sudah kamu ngedekrek terus 40 hari. Contohnya siapa? Musa. Musa di Gunung Sinai itu 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum. Ngapain? Menunggu suara Tuhan. Begitu turun dari Gunung Sinai yang terjadi apa? Rambutnya Musa langsung putih semua. Penuh sinar kemuliaan. Kalau kita gimana? Tangi turu, lali doa. Misalkan berdoa pun, baru berdoa langsung masuk kamar mandi. Lah kenapa? Tidak mau dengar suara Tuhan. Tapi coba kita berdiam diri dulu di atas tempat tidur boleh. Tunggu hari ini Tuhan mau ngomong apa. Kalau kita kan enggak, ya jujur aja lah, begitu kita bangun kan mesti WA dulu. Ada yang langsung baca Alkitab? Kan enggak. WA dulu, cekikian dulu. Habis itu enggak dengar suara Tuhan, langsung kerja. Bikin nota, dan lain sebagainya. Kapan Tuhan tuh bisa ngomong sama kamu? Makanya lihat, zaman sekarang hampir tidak ada orang bernubuat. Itu tugas ketiga. Dan tugas keempat itu harus berdoa syafaat. Doa syafaat itu panjang. Saudara punya daftar doa? Saya punya daftar doa. Orang sakit, orang bermasalah, rumah tangga problem, orang yang bermasalah, wah macam-macam. Itu saya bawa dalam doa. Itu syafaat. Dan yang terakhir, tugas Nabi itu adalah memberi petunjuk kepada umat Tuhan. Jadi kita sebagai seorang pemimpin jangan segan-segan untuk bicara kepada anak-anakmu, bicara kepada orang-orang di sekitar. Kalau engkau tidak mau bicara, engkau bungkam, maka predikatmu tentang seorang raja itu runtuh. Kenapa ada banyak kegagalan dalam hidup rumah tangga? Ada banyak kegagalan dalam sistem kepemimpinan karena pemimpinnya bisu. Kita cuma ambil sebuah kesimpulan daripada salah ngomong. Iya, kita nggak mau ngomong tambah salah. Dengan kita bicara mungkin ada kesalahan, tapi orang lain ngerti apa yang sedang kita maksudkan. Maka inilah bagian yang paling penting, siap atau tidak ketika Tuhan sedang mempersiapkan dirimu untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja, menjadi seorang yang diberkati oleh Tuhan. Keputusan ada di tangan kita. Kita bisa tinggal ngomong kepada Tuhan, Tuhan, aku siap. Aku mau mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, aku mau ingat terus asal-usulku. Dengan penderitaan yang pernah aku alami, Tuhan bangun monumen dalam hidupku. Aku ingat asal-usulku. Tuhan, aku mau ibadah. Tuhan, aku mau memberikan korban syukur. Tuhan, aku mau berbelas kasihan kepada orang-orang yang perlu aku bantu. Aku enggak mau pelit sekarang. Aku mau mempergunakan uangku untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang ketiga, tugas seorang nabi, peka
terhadap suara Tuhan. Jadi waktu kita peka, kita sampaikan semua apa yang Tuhan sedang inginkan. Kedudukanmu sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan itu aman. Saudaramu aman? 3 hal tadi lakukan. Saudara pasti akan semakin progresif. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian. Haleluya. Kita mau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan jalanmu memang jalan yang tak terselami. Jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. ada rencana yang indah. Heran dan besar, Tak terduga kasih-Mu. yes. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, ya Tuhan, Sempurna, kami percaya jalan-Mu adalah jalan yang ajaib, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Rancangan-Mu penuh damai, Nyatakan keinginan hatimu kepada Tuhan hari ini. sejahtera Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, meskipun kami tidak seperti Saul, khusus didatangi oleh pribadi Allah, tetapi kami yang hari ini hadir, kami boleh memahami bahwa Tuhan terlebih dahulu sudah hadir tengah-tengah kami. Kami boleh memuji, kami boleh mempermuliakan nama-Mu, dan kami secara khusus boleh mendengar suara kebenaran-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami terus mengingat akan asal-usul kami. Hari ini kami sudah semakin diberkati dan dimuliakan oleh Tuhan. Kami tidak melupakan Tuhan akan asal-usul yang Tuhan nyatakan bagi kami hari ini. Dan secara khusus Tuhan, pesan-Mu supaya kami jangan melupakan ibadah. Pesan-Mu supaya kami tidak melupakan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Dan kami mau berbelas kasihan satu dengan yang lain. Secara khusus Tuhan, kami mau mengampuni. Kami mau menyelesaikan Tuhan akan setiap masalah pergumulan dalam batin. Dan kami percaya Tuhan, waktu kami peka terhadap suara Tuhan, menjadi pribadi yang berkarunia seperti seorang nabi, maka hidup kami diubahkan. Kami ditolong dan harkat wibawa kami kembali dikembalikan oleh Tuhan. Bahkan secara khusus Tuhan, kesehatan kami yang hilang, Tuhan juga sempurnakan untuk kami boleh memberkati orang lain. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Terima kasih untuk peringatan-peringatan yang Tuhan sudah nyatakan. Hari ini kami siap Tuhan menjadi orang yang menyandang status baru di hadapan-Mu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir. Kami percaya hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan yang ajaib, menjadikan kami dipulihkan dan kembali diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk dan kita akan bersama-sama memberikan korban persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya mengundang untuk petugas kolektan untuk tampil ke depan. Kita akan memberikan korban syukur kita dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah pada pagi hari ini Tuhan. Hari ini kami ingin menyerahkan semua berkat-berkat-Nya kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya semua atas anugerah-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilahkan untuk korban persembahan dijalankan. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami terus berpengharapan di dalam Engkau. Sebelum kami berpisah, kami mengingat Tuhan akan saudara-saudari kami yang sakit,
Bapak Hoking Hok yang masih terbaring lemah, Tante Yun Xiong yang juga mengalami kelemahan tubuh yang ada di Semarang. Saudari kami Ibu Milka, Ibu Partiah, Tuhan kiranya berbelas kasihan atas mereka. Dan untuk saudara kami Nino dan juga Bapak Suparwoto, Tuhan Engkau juga menjamah memulihkan mereka. Mereka yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Engkau yang memberikan berkat pemulihan, sehingga mereka kembali bisa melayani Tuhan di tempat ini. Dan kami juga mengingat Tuhan akan saudara kami Fernando. Tuhan kiranya Engkau memberkati tubuh jasmaninya, sehingga bagian lambung secara khusus bagian usus, Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami bersama-sama mendukung mereka semua di dalam doa. Kami percaya doa yang bersyafaat bersama-sama Tuhan sidang jemaat-Mu menimbulkan belas kasihan dari Tuhan untuk mereka. Amin. Terima kasih dan kami bersyukur untuk saudara kami Arif yang kembali bisa melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Engkau juga sempurnakan terus akan tubuhnya. Amin. Sehingga setiap sakit, kelemahan yang ada Tuhan hapus, Tuhan gantikan sukacita. Dan hari ini Tuhan kami bersama-sama berdoa untuk Ibu Rani yang berulang tahun tanggal 21 Februari. Untuk saudari kami Melinda Gabriela Huri tanggal 22. Dan juga Bapak Jimmy Bastian tanggal 26 Februari. Kiranya segala berkat anugerah kasih Bapa di surga turun bekerja melimpah. Pertolongan Tuhan ajaib. Tuhan Kau memberikan berkat kekuatan, kesehatan, bahkan berkat jasmani yang mengiring mereka semuanya. Sehingga nama-Mu saja Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami mau berpisah. Kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. terima kasih Yesus. Ku beri syukur, Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri